Saat Andre Onana bergabung dengan Manchester United di bawah arahan Erik ten Hag, banyak yang berharap kehadirannya bisa meningkatkan permainan tim dari belakang dan memberi tekanan pada lawan. Namun, harapan tersebut belum sepenuhnya tercapai, terutama saat MU menghadapi tekanan intens dari lawan. Kemampuan Onana dalam menguasai bola dianggap kurang efektif dalam situasi seperti itu. Alih-alih menjadi solusi, keahliannya seringkali tampak kurang berguna ketika tim kesulitan menguasai bola. Akibat penampilannya yang kurang memuaskan, Onana telah menerima banyak kritik sepanjang musim ini, terutama setelah menggantikan David De Gea yang meninggalkan klub pada akhir musim 2022-2023. Meskipun menghadapi kritik tersebut, Onana tetap tidak berniat meninggalkan Manchester United. Berdasarkan laporan dari Manchester Evening News, Onana menganggap Manchester United sebagai satu-satunya klub yang ingin ia bela saat ini. Neymar kini kembali ke Santos setelah meninggalkan Al Hilal. Pemain berusia 33 tahun itu kembali ke klub lamanya dengan kontrak selama 6 bulan. Yang berarti, ia akan berstatus bebas transfer pada musim panas mendatang. Kondisi ini memunculkan spekulasi tentang kemungkinan kepulangannya ke Barcelona. Sebelumnya, laporan dari The Athletic menyebutkan bahwa kedua pihak sudah melakukan pembicaraan. Andre Carey, agen yang berperan dalam kepindahan Neymar ke Barcelona pada 2013, mengungkapkan bahwa Neymar masih memiliki rasa cinta terhadap klub tersebut. Kembali ke Spanyol diyakini akan membuatnya bahagia. Anda tahu dia seharusnya tidak pernah pergi, dan jika ada kesempatan, dia akan sangat senang untuk kembali, ujarnya. Carey juga menyatakan, saya percaya jika klub memutuskan untuk mengejar Neymar, kembalinya dia mungkin terjadi. Jika ada kesempatan untuk kembali ke Barcelona, dia akan sangat senang melakukannya. Vinicius Junior mengungkapkan keinginannya untuk segera memperbarui kontraknya dengan Real Madrid. Meskipun sebelumnya sempat tersiar kabar bahwa ia dikaitkan dengan kemungkinan transfer ke Arab Saudi. Pemain berusia 24 tahun ini menegaskan bahwa ia sangat bahagia bermain di Santiago Bernabeu dan menganggap Real Madrid sebagai tempat terbaik untuk melanjutkan karir serta mencetak lebih banyak sejarah. Menurut laporan ESPN, pembicaraan awal terkait perpanjangan kontrak sudah dimulai setelah adanya pertemuan antara perwakilan pemain dan pihak klub pada bulan lalu. Seperti yang sudah diketahui, saat ini Vinicius masih terikat kontrak dengan Los Blancos hingga 2027. Dalam konferensi pers terbarunya, ia menyatakan bahwa ia merasa terhormat menjadi bagian dari tim ini dan berharap bisa terus memberikan kontribusi positif untuk kesuksesan klub ke depannya setelah kontraknya rampung. Kiper utama Chelsea, Robert Sanchez, sempat di bangku cadangkan setelah serangkaian kesalahan besar yang terjadi pada beberapa pertandingan bulan lalu. Sebagai penggantinya, Philip Jorgensen diberi kesempatan, namun nasibnya ternyata sama dengan Sanchez karena ia juga kesulitan tampil konsisten. Hal ini membuat kelompok penggemar Chelsea, seperti Chelsea Hunters, mendesak manajemen klub untuk merekrut kiper baru yang lebih andal pada bursa transfer musim panas mendatang. Namun, menurut laporan The Times, pihak manajemen Chelsea tidak berencana mendatangkan kiper baru. Mereka berpendapat bahwa dana yang tersedia lebih baik dialokasikan untuk memperkuat sektor penyerangan yang dianggap lebih membutuhkan perhatian. Keputusan ini diperkirakan akan terus memicu perdebatan di kalangan penggemar yang khawatir dengan lini pertahanan tim. Arsenal dan Liverpool kini tengah bersaing untuk merekrut gelandang utama Bayern Munich, Joshua Kimmich, yang kontraknya akan berakhir pada musim panas mendatang. Arsenal, yang sedang mencari tambahan kekuatan di lini tengah, melihat Kimmich sebagai calon pengganti yang sempurna untuk Jorginho dan Thomas Partey, karena kontrak kedua pemain tersebut juga akan berakhir musim panas ini. Sementara itu, Liverpool juga menunjukkan ketertarikan besar terhadap Kimmich, mengingat kebutuhan mereka untuk memperkuat lini tengah, setelah gagal mendatangkan pemain baru pada bursa transfer musim panas lalu. Kedatangan Kimmich di Anfield diyakini bisa menjadi solusi bagi manajer Arne Slot dalam meningkatkan stabilitas permainan tim. Selain itu, Kimmich juga dapat berfungsi sebagai pengganti Trent Alexander-Arnold, yang belakangan ini dikaitkan dengan kemungkinan pindah ke Real Madrid. William Saliba telah lama dikaitkan dengan kemungkinan pindah ke Real Madrid selama setahun terakhir, namun Arsenal bertekad untuk mengamankannya dengan kontrak baru dan mengakhiri spekulasi mengenai masa depannya. Saat ini, Saliba hanya memiliki 2 tahun tersisa dalam kontraknya dengan Arsenal. Dan The Gunners siap menawarkan gaji mingguan sebesar 300.000 euro untuk meyakinkannya agar menolak tawaran dari Real Madrid. Meskipun Arsenal ingin memperpanjang kontrak Saliba dalam jangka panjang, Real Madrid tetap tertarik untuk merekrut bek asal Prancis tersebut karena mereka berencana untuk memperkuat lini pertahanan mereka. Tim asuhan Carlo Ancelotti diperkirakan akan berusaha merekrut Saliba pada 2026 atau 2027 jika pemain tersebut memilih untuk tidak memperbarui kontraknya dengan Arsenal. Selain Saliba, Real Madrid juga berharap dapat menyelesaikan transfer Trent Alexander-Arnold musim panas ini. Fichajes baru-baru ini melaporkan bahwa klub kaya asal Arab Saudi, Al Hilal, sedang menyiapkan tawaran sebesar 99 juta pound untuk Dominic Szoboszlai. Al Hilal melihat Szoboszlai sebagai calon bintang yang dapat menggantikan Neymar. Seperti yang sudah diketahui, Al Hilal ingin terus mendatangkan pemain kelas dunia, dan Szoboszlai dianggap sebagai pilihan yang ideal. Sejauh ini, Szoboszlai telah tampil sebagai starter dalam 29 pertandingan di semua kompetisi, dan menjadi pemain kunci dalam strategi permainan Liverpool.
Perannya yang sering membantu serangan dari lini tengah, juga berkontribusi pada peningkatan performa Mohamed Salah. Meski begitu, Liverpool mungkin akan menghadapi kesulitan untuk menolak tawaran sebesar itu, yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan 40 juta pound yang mereka bayarkan saat merekrutnya dari RB Leipzig. Dari sisi bisnis, penjualan ini bisa memberikan keuntungan besar, yang dapat digunakan untuk merekrut pemain yang lebih sesuai dengan filosofi pelatih Arne Slot. Ketika Harry Kane pindah ke Bayern Munich dari Tottenham Hotspur pada musim panas 2023, banyak penggemar yang berharap bahwa Kapten Inggris itu akhirnya akan meraih penghargaan besar pertamanya, setelah bertahun-tahun gagal membawa trofi ke tim London Utara tersebut. Namun setelah kepindahannya, Bayer Leverkusen malah mendominasi kompetisi domestik. Sementara Bayern Munich gagal melaju jauh di Liga Champions, yang membuat Kane frustrasi untuk musim berikutnya. Musim ini, Bayern Munich memiliki peluang yang jauh lebih baik untuk merebut gelar Bundesliga, setelah berhasil unggul 8 poin dari Bayer Leverkusen yang berada di posisi kedua, berkat kemenangan krusial atas Stuttgart pada hari Jumat lalu. Kane kini semakin mendekati trofi pertama bersama Bayern Munich, dan bereaksi positif terhadap kemenangan tersebut. Ia mengungkapkan antusiasmenya untuk memenangkan trofi bersama klub, dan tidak sabar menantikan momen tersebut. Jadon Sancho menunjukkan awal yang menjanjikan, setelah bergabung dengan Chelsea pada musim panas lalu. Namun performanya menurun sejak Desember, seiring dengan ketidakstabilan tim. Sancho mencetak gol dalam 2 pertandingan berturut-turut di awal Desember, tetapi hingga saat ini, itu adalah satu-satunya gol yang ia cetak untuk Chelsea. Penurunan performa ini membuat Enzo Maresca memutuskan untuk mencadangkannya. William Gallas, mantan bek Chelsea, tidak terkejut dengan penurunan tersebut, dan meragukan kemampuan Sancho untuk tampil konsisten di Premier League. Meskipun Chelsea sudah sepakat untuk membeli Sancho secara permanen dengan biaya sekitar 25 juta pound kepada Manchester United, Gallas ragu transfer ini akan menguntungkan Chelsea. Ia berpendapat bahwa Sancho kesulitan untuk kembali ke performa terbaiknya. Fans berharap melihat Sancho seperti saat di Dortmund, kata Gallas. Namun, mungkin dia tidak akan pernah tampil seperti itu lagi. Arsenal tengah mengalami penurunan performa, setelah gagal meraih kemenangan dalam 2 pertandingan terakhir. Hasil imbang melawan West Ham dan kekalahan dari Nottingham Forest, membuat mereka tertinggal cukup jauh. Kini, Arsenal berada 13 poin di belakang pemimpin klasemen, Liverpool. Masalah utama yang dihadapi The Gunners terletak pada lini serang. Cedera yang dialami Kai Havertz, Bukayo Saka, dan Gabriel Martinelli, membuat Arsenal kesulitan dalam mencetak gol. Di tengah kondisi sulit itu, Jermaine Pennant menyarankan, agar Arteta memberikan peran lebih besar kepada Ethan Nwaneri, yang dinilai lebih cocok dimainkan di lini serang. Mereka memiliki pemain berbakat yang bisa mencetak gol, kata Pennant kepada Metro. Saya ingin melihat Nwaneri bermain di tengah. Dia memiliki kecepatan untuk menusuk lini belakang, dan kelicikan yang bisa ditawarkan oleh gelandang bertahan seperti Mikel Merino. Meskipun dia mungkin tidak selalu mendapatkan bola atau mengecoh lawan, Ethan bisa melakukannya dengan sangat baik. Pada awalnya, Wojciech Szczęsny dibawa ke Barcelona sebagai kiper cadangan untuk Inaki Pena. Namun penampilannya yang mengesankan, membuat pelatih Hansi Flick memilihnya sebagai kiper utama. Sejak menduduki posisi tersebut, Szczęsny belum pernah mengalami kekalahan bersama Barcelona, dengan tim Katalan meraih 10 kemenangan, dan 3 hasil imbang dalam 13 pertandingan yang dijalaninya. Selain itu, ia juga berhasil menjaga gawangnya tetap rawan dalam 7 pertandingan. Konsistensi performanya mendapat pujian dari banyak pihak. Meskipun awalnya hanya dianggap sebagai solusi sementara, Szczęsny telah membuktikan bahwa dirinya pantas menjadi pilihan utama di gawang Barcelona. Dalam wawancaranya dengan Barkawan, yang dikutip oleh Fabrizio Romano, Szczęsny mengungkapkan bahwa ia menikmati waktunya di klub, dan bahkan membuka kemungkinan untuk memperpanjang kontraknya. AC Milan masih memberi kesempatan kepada Sergio Conceição untuk membuktikan kemampuannya. Namun posisinya saat ini belum sepenuhnya aman, dan masih dalam proses evaluasi. Beberapa media Italia, seperti Sky Sport Italia, melaporkan bahwa Milan belum mempertimbangkan pemecatan, meskipun evaluasi sedang dilakukan secara intensif. Jika kondisi semakin buruk, ada kemungkinan Conceição akan kehilangan jabatannya. Milan telah mulai mempertimbangkan beberapa calon pengganti sebagai langkah antisipasi. Mauro Tassotti menjadi salah satu nama yang diperhitungkan jika Milan memutuskan untuk mengganti pelatih. Sebagai legenda klub, Tassotti dianggap memiliki kemampuan untuk memimpin tim sementara hingga akhir musim. Saat ini, ia menjabat sebagai asisten Massimo Oddo di Milan Futuro, dan juga memiliki pengalaman sebagai asisten Carlo Ancelotti di tim utama, yang menunjukkan pengalaman berharga dalam dunia sepak bola profesional. Federico Di Marco dipastikan absen dalam pertandingan leg pertama babak 16 besar Liga Champions antara Inter Milan dan Feyenoord. Inter Milan mengungkapkan dalam pernyataan resmi bahwa hasil pemeriksaan pada Senin menunjukkan Di Marco mengalami cedera pada paha kanan yang didapat saat bermain imbang 1-1 melawan Napoli pada Sabtu lalu. Dalam pertandingan tersebut, Di Marco ditarik keluar pada menit ke-51. Pemain tersebut menjalani tes medis di Istituto Humanitas di Rozzano, yang mengonfirmasi bahwa ia mengalami cedera otot pada paha kanannya. Kondisinya akan terus dipantau dalam beberapa hari mendatang, tulis Inter. Media Italia melaporkan
bahwa Di Marco diperkirakan absen sekitar 3 pekan, yang berarti ia akan melewatkan 2 pertandingan babak 16 besar melawan Feyenoord. Paris Saint-Germain sedang menyusun rencana khusus untuk menghadapi Liverpool di babak 16 besar Liga Champions. Pelatih PSG, Luis Enrique, dilaporkan akan memanfaatkan hubungan dekatnya dengan Pep Guardiola untuk menyusun strategi melawan The Reds. Enrique dan Guardiola dikenal memiliki persahabatan yang sangat erat, dengan Guardiola bahkan menyebut hubungan mereka sebagai abadi. Kedua pelatih sering berbagi pemikiran, dan kali ini Enrique berharap bisa mendapatkan informasi berharga dari Guardiola, setelah Manchester City kalah dari Liverpool pada akhir pekan lalu. PSG sendiri merasa percaya diri menjelang pertandingan ini, terutama setelah mengalahkan Manchester City 4-2 di fase grup Liga Champions. Meskipun Kylian Mbappe telah pindah ke Real Madrid, PSG tetap yakin dapat bersaing dengan Liverpool. Tottenham dilaporkan tengah serius dalam upaya untuk merekrut bek andalan Rayo Vallecano, André Ratiu, yang dianggap sebagai tambahan yang sangat berharga untuk memperkuat lini pertahanan mereka. Ratiu dipandang memiliki kualitas yang dapat memberikan dampak positif bagi tim, terutama dalam mendukung perkembangan bintang muda mereka, Archie Gray. Klub London Utara itu melihat Gray sebagai salah satu talenta muda paling potensial yang dimiliki saat ini. Dengan pengalaman dan kemampuannya, Ratiu diyakini dapat memberikan kestabilan dan pengaruh yang sangat diperlukan di lini belakang, sekaligus membantu perkembangan Gray. Keputusan ini menunjukkan komitmen Tottenham dalam menambah kedalaman skuad dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pemain muda mereka untuk berkembang secara maksimal. Jai Itzes diperkirakan akan menjadi salah satu pemain yang banyak diminati di bursa transfer musim panas mendatang. Performanya yang impresif bersama Venezia dan di timnas Indonesia membuat namanya semakin terkenal dan menarik perhatian klub-klub papan atas. Baru-baru ini, kabar terbaru menyebutkan bahwa Udinese menunjukkan ketertarikan untuk merekrut Itzes pada musim depan. Menurut laporan, pihak Udinese sudah melakukan pembicaraan dengan agen Itzes untuk membahas kemungkinan transfer tersebut. Namun hingga saat ini, Udinese belum mengajukan tawaran resmi kepada Venezia untuk mendapatkan tanda tangan sang pemain. Walaupun begitu, ketertarikan Udinese bisa menjadi awal dari langkah serius mereka untuk membawa Itzes ke tim, terutama mengingat potensi besar yang dimiliki pemain tersebut. Anthony adalah pemain baru di Los Verdi Blancos, yang bergabung pada awal tahun lalu dengan status pinjaman dari Manchester United. Tanpa diduga, winger asal Brasil tersebut mulai kembali menunjukkan performa terbaiknya, dengan mencetak gol dan assist di La Liga. Straight News melaporkan bahwa Real Betis mulai tertarik untuk mempermanenkan Anthony, setelah melihat aksinya yang impresif. Mereka dilaporkan telah mulai bernegosiasi dengan MU, untuk membeli pemain tersebut secara permanen. Langkah ini diambil, karena Betis menyadari bahwa semakin banyak klub Eropa yang tertarik setelah kebangkitan Anthony. Mereka ingin mempertahankan pemain tersebut, dan tidak berencana melepasnya pada musim panas mendatang. Selain itu, Betis tidak memiliki klausul pembelian permanen untuk sang pemain, sehingga mereka berusaha mengambil langkah awal untuk mengamankan Anthony. Arsenal berhasil mengalahkan PSV Eindhoven dengan skor 7-1, pada pertandingan leg pertama babak 16 besar Liga Champions. 7 gol kemenangan Arsenal dicetak oleh Jurrien Timber, Ethan Nwaneri, Mikel Merino, Brice Martin Odegaard, Leandro Trossard, dan Ricardo Calafiori. PSV sempat mencetak gol hiburan lewat tendangan penalti Noah Lang. Dengan hasil ini, Arsenal menjadi favorit untuk melaju ke perempat final. Pada leg kedua yang akan berlangsung pekan depan, Arsenal akan bertindak sebagai tuan rumah. Real Madrid berhasil mengalahkan Atletico Madrid dengan skor 2-1 pada pertandingan leg pertama babak 16 besar Liga Champions di Santiago Bernabeu. 2 gol kemenangan Real Madrid dicetak oleh Rodrigo dan Brahim Diaz. Sementara Atletico Madrid sempat menyamakan kedudukan berkat gol dari Julian Alvarez. Dengan hasil ini, Real Madrid memiliki peluang besar untuk lolos ke perempat final. Namun, leg kedua yang akan digelar di kandang Atletico pekan depan masih menjadi penentu. Borussia Dortmund dan Lille bermain imbang 1-1 pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions di Signal Iduna Park. Dortmund unggul lebih dulu lewat gol Karim Adeyemi di menit ke-22. Sementara Lille berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-68 melalui Hakon Arnar Haraldsson. Tidak ada gol tambahan hingga laga berakhir, sehingga skor 1-1 menjadi hasil akhir. Kedua tim masih memiliki peluang untuk lolos ke perempat final, dengan leg kedua akan digelar di markas Lille pekan depan. Aston Villa mengalahkan klub Brugge 3-1 pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions di Jai Bredel Stadion, Belgia. Di laga ini, Villa unggul cepat melalui Leon Bailey di menit ketiga. Namun Brugge menyamakan kedudukan lewat Maxime de Kuiper pada menit ke-12. Skor 1-1 bertahan hingga jeda. Di babak kedua, gol bunuh diri Brandon Michel di menit ke-82 membawa Villa unggul 2-1, sebelum Marco Asensio mencetak gol lewat penalti di menit ke-86. Aston Villa membawa kemenangan 3-1 sebagai modal untuk leg kedua.